selamat siang. Halo Ibu, selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya Nida di rumah. Halo Nida. Akhirnya kita bisa ketemu siang ini walaupun lewat Zoom. Apa kabarnya? Kok Ibu jarang lihat Nida di sekolah? Alhamdulillah Ibu. Kemarin saya ngeliat Ibu ngajar di kelas saya. Oh ya, di mana? Iya, Emang kamu sekarang 12 apa? aku 12 IPS 1. Oh iya benar, kemarin saya ke sana nyampein materi. Cuman saya nggak ngeh ada kamu. Mungkin karena di kelas kali ya, banyak siswanya. Apa nih? Ada apa sampai ngehubungin saya siang ini? Eh, apa namanya Bu? Akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak mager gitu Ibu. Terus kayak banyak pikiran gitu. Kenapa tuh? Banyak pikiran apa? Karena emang mikirin udah kelas 12 atau mikirin pacarnya? Kayak itu udah kelas 12 juga kali ya Bu. Karena kayak kan mikirin buat kedepannya ya Bu. Kayak aku kan maunya tuh lanjut ngambil tata boga ya Bu. Tapi Hmm. gua terutama ayah aku maunya aku tuh ngambilnya manajemen. Oh, Kayak gitu. jadi ini ya, perbedaan pendapat. Iya, Wajar sih, namanya lagi kelas 12 pasti lagi pusing-pusingnya ya, apalagi perihal karir, jenjang karir selanjutnya itu wajar banget. Tapi kamu jangan sampai ini nih, apa namanya, nggak menjaga pola tidur, pola makan. Aman kan pola tidur, pola makan gimana tuh? em, kalau pola makan sih aku masih sering kayak masak ya Bu. Hmm. Kayak buat nenangin aja gitu. Tapi kalau misalnya tidur sih enggak. Kadang karena sering kepikiran jadi larut gitu tidurnya. Jadi bangunnya suka kesiangan. Waduh, nggak boleh gitu nih, apa namanya, badan yang sehat itu perlu pola tidur yang baik. Jangan dibiasain ya. Iya Ibu. Oke. Hmm, jadi gimana nih? Seperti sebelumnya, kamu udah pernah melakukan sesi konseling belum? Atau ini yang pertama kali? Ini yang pertama kali. Yang pertama kali? Iya. Oh iya, di sini di rumah ibu kebetulan lagi hujan besar. Kira-kira sinyal ibu aman nggak dari tadi ngomong? Oh, aman, Bu? Aman? Iya, aman. Berarti bisa dilanjut ya? Iya, bisa, Karena Bu. sebelumnya Nida belum pernah konseling, konseling kelompok juga belum pernah. Belum. Belum, berarti baru ketemu ibu tuh di kelas ya? Iya, benar. Oke, berarti ibu harus menjelaskan dulu nih apa itu konseling. Iya, Jadi di Ibu. sini Nida bisa anggap ibu sebagai teman Nida. Nida bisa bercerita dari A sampai Z apapun itu, tapi bedanya di sini ibu akan apa ya menyampaikan melalui ilmu juga, nggak hanya sekedar mendengarkan. Di sini ibu akan membantu Nida. Di sini juga ibu akan memegang asas kerahasiaan. Jadi Nida nggak perlu khawatir kalau ceritanya Nida bakal disebarin. Nida bisa cerita dengan aman dengan ibu. Jadi nggak perlu khawatir berjalannya ini aja kayak ya udah aman aja sama ibu. Gimana? Iya, aman. Ya, terima kasih, Ibu. Oke, Nida percaya sama ibu ya. Ya, percaya makanya aku mau konseling ke Ibu. Oke, oke. Berarti mau mulai dari mana nih? Hal apa sih yang mengganggu Nida sampai nyuruh Nida sampai membawa Nida untuk bertemu sama ibu siang ini? Ini pemicunya tuh kayak ini tentang orang tua aku yang pengennya aku masuk manajemen tapi aku maunya tata boga. Berarti Nah, perihal karir ya, perbedaan iya, pendapat. Sebelumnya ibu mau tahu nih, apa sih yang bikin Nida eh, mantap untuk memilih apa tuh tadi? tata boga. Tata Boga ya. Apa sih Iya, yang bikin Nida yakin kalau Nida tuh pengen masuk Tata Boga? eh, aku kan dari SMP suka udah apa ya? Apa?
suka bantu-bantu mama aku kayak bikin kue, masak gitu-gitu kan, Bu. Terus aku juga kayak suka eksperimen kayak bikin resep baru. Itu tuh bikin aku kayak seneng, kayak tenang aja gitu. Jadi aku kayak tertarik buat masuk ke Tata Boga. Berarti emang udah dari diri Nida. Sebelumnya Ya, udah ada prospek nyata nggak kayak ini tuh hanya sekedar hobi atau sebelumnya Nida udah pernah mengikuti suatu kegiatan, membuatnya, membuat cake, membuat apa, ikut lomba atau berjualan, pernah nggak? aku pernah sih waktu apa namanya dulu jual apa di bazar waktu sekolah SMP itu bikin cupcake dan itu lumayan laris ibu. Terus udah gitu waktu 17-an juga aku pernah ikut kayak lomba buat masak gitu. Di rumah tapi suka masak juga. Iya, Sehari-hari berarti emang ini ya, masak. iya benar. Orang tua tahu? Tahu? Tahu. Oke, berarti ini bukan sekedar hobi ya, berarti emang udah kayak kelebihan Nida yang nggak semua orang tuh punya gitu loh. Bakat lah, bakat bisa dibilang bakat yang menonjol dari diri Nida. Iya, Oke, berarti kita kembali ke sisi manajemen. Manajemen ini kemauan siapa? Ayah atau ibu? Atau dua-duanya? ayah. Ayah ya yang lebih menyuruh masuk Nida masuk Iya, manajemen. iya benar. Hmm, ada nggak sih alasan kenapa ayah Nida tuh kayak eh, pengen Nida masuk manajemen gitu? Pernah ngomong nggak ayah ke Nida? Pernah kayak ayahku tuh kan manajemen itu kan luas ya, ayahku bilang kayak gitu. Kayak manajemen tuh bisa masuk kemana aja. Sedangkan kalau tata boga tuh dia tuh apa namanya jangkauannya tuh takut apa namanya takut aku tuh gagal, takut aku tuh nganggur gitu. Soalnya kalau misalnya aku masuk tata boga, setelah itu aku kemana gitu. Berarti di mata ayah tata boga itu prospek kerjanya nggak jelas. Ya karena kan katanya kalau jadi koki itu kan apa namanya gajinya kecil ya. Jadi ayah mungkin takutnya aku jadi kayak pengangguran gitu. Berarti alasannya dari faktor keamanan ya. Ya, Nah, orang tua Nida takut kalau Nida tuh gagal segala macem, takut ngambil resiko iya, besar. iya, Tuh. Wajar sih menurut ibu ya kayak selayaknya orang tua pada umumnya, kayak orang tua mana sih yang nggak mau anaknya berhasil gitu ya. Terus kayak kekhawatiran mereka tentang masa depan Nida, kayak itu hal yang wajar, menurut ibu itu hal yang wajar. Tapi kalau misalkan ibu tanya, nih, kalau dari dalam hati Nida ya, ya. di antara apa tadi? Di antara Tata si tata boga boga dan dan manajemen, kira-kira mana nih yang Nida pilih benar-benar dari hati dan yang emang benar-benar Nida pengenin gitu. tata boga sih Bu, tetap. Tetap tata Karena kan boga. iya, soalnya kan kalau kayak manajemen kan ada ekonomi ya. Aku Ya, tuh kayak harus ekstra kayak kerja keras buat dapetin usaha itu, buat dapetin apa namanya nilai yang bagus. Tapi kalau misalnya tata boga kan aku ngalir ya Bu, masak kayak udah hal biasa gitu ya. iya benar. Berarti Ya, kalau misalkan Nida ngambil tata boga, Nida udah siap nih sama semua resikonya. siap terus kayak aku juga kayak yakin buat sukses di bidang kuliner itu Bu. Wis, mantap. Keren. Semangat ya. Jadi berarti di sini poinnya Nida lebih memilih tata boga, tetap dengan pilihan tata boga. Iya, Menurut ibu tuh kan kayak masa depan itu panjang ya. Jadi kayak kalau bisa memang pilih yang dimana diri kamu tuh siap menerima resiko semuanya. Kayak walaupun kan semua semua jurusan tuh pasti ada resikonya kan. Tapi kan iya, ketika kita memilih jurusan yang emang dari hati, emang kita ngejalaninnya sungguh-sungguh, apapun rintangannya kan pasti dilalui itu ya. Kalau emang kita serius. Jadi, kalau emang keputusan Nida untuk tetap di Tata Boga, mungkin
Nida bisa bernegosiasi sama orang tua Nida. Tapi Nida nggak bisa cuman hanya kayak, ya Bu, Nida pengennya masuk tata boga, soalnya ini hobi Nida, nggak bisa. Nida nggak bisa kayak gitu. Mungkin Nida bisa bawa, ini, bawa data nyata. eh Sebelumnya Nida udah pernah ini belum? Kayak ngasih apa ya, ngasih data riset gitu, atau cuman baru sekedar ngomong mau masuk ini, mau masuk si tata boga ini, baru ngomong ya? Iya, baru ngomong. Belum ngasih data riset segala macam pembuktian itu. Iya, belum. Berarti ayah dan ibu cuman tahu dari omongan Nida dan lihat keseharian Nida. Iya, benar. Oke, kalau gitu berarti di sini kita harus cari cara gimana sih biar orang tua Nida nih percaya kalau misalkan Nida nih sungguh-sungguh di tata boga. Iya, Mungkin kalau saran dari ibu, pertama-tama kita bisa ini Nida, kayak apa ya? Pertama, Nida bisa apa sih, ngejelasin. Nggak, jangan ngejelasin deh. Pertama, Nida bisa cari data dulu, kayak program dari si prospek kerja dari si Tata Boga ini nih, nggak hanya di nggak hanya menggoreng, nggak hanya merebus, nggak hanya bertemu tepung. Kalau misalkan prospek kerja Tata Boga ini tuh bisa jadi chef, bisa apa namanya, membuat restoran, bisa jadi manajemen restoran. Kan manajemen restoran nggak beda jauh tuh sama manajemen yang orang tua Nida pengenin. Nah, iya. dari catatan tersebut, dari catatan yang Nida nanti bikin, Nida bisa kasih bukti nih ke mereka. Nah, yang kedua, Nida bisa riset juga dari pilih 3 kampus ternama yang emang jurusan tata boganya ini top gitu loh, kayak akreditasinya A. Jadi, terus nanti Nida bisa screenshot mata kuliahnya. Jadi kayak ini loh jelas, nggak cuman di dapur, ada emang emang bener nyata. Dia tuh belajar, nggak abal-abal, emang ada gitu loh, emang ada prospek kerjanya, nggak yang seserem orang tua Nida bayangin gitu. Paham sampai situ? Mengerti, Bu. Jadi, saya harus melawan ini ya, kekhawatiran mereka dengan bukti dan perencanaan gitu. Ya, nanti juga dari mata kuliah yang udah Nida screenshot untuk dikasih tunjuk, kan nanti ada tuh di dalam mata kuliah Tata Boga ini nih, ada juga loh hitung-hitungannya, ada juga loh yang untuk mengenal gizi A, B, C, D gitu. Nah, lalu yang ketiga, Nida bisa tulis poin-poin kayak apa sih target Nida setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kayak apa sih target Nida nih di dalam di dalam jurusan Tata Boga ini. Jadi Nida catat, mungkin bisa dicatat kayak, jadi jelas selama berapa tuh kalau kuliah 4 tahun ya. Selama 4 tahun nih Ya, jelas arah Nida tuh mau ke sini. Ya, mah arah Nida tuh mau ke sini, bla 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 bla. Jadi Nida bisa meyakinkan lewat catatan-catatan tadi. Paham? paham, Ibu. Oke, kalau gitu eh mungkin bisa melakukan itu dulu kali ya untuk Iya, meyakinkan gitu. Nida udah ngerti tadi yang udah Ibu jelasin, Nida ngerti? paham, Ibu. Ngerti. Oke, kalau gitu boleh dimulai secepatnya mencari informasinya di kalau misalkan Nida nggak ketemu, nanti Nida boleh chat ibu kayak, Bu tolong bantu ini, nanti dengan senang hati ibu bantu cariin informasi mengenai tata boga. Oke. Oke, Ibu. Oke, kalau paham, apa namanya, tapi semuanya ibu balikin ke Nida sih, kayak Nida mau ngambil keputusan di akhir tuh seperti apa. Setidaknya Nida udah mencoba dulu diobrolin dengan orang tua. Mau gimana juga di sini jalan hidup Nida. Jadi Nida harus mandiri dengan pilihan karir Nida. Jangan jangan terpaksa karena faktor A, faktor B, faktor C. Nida harus jadi pribadi yang mandiri dalam menentukan pilihan karir Nida. Ya, baik, Ibu. Oke, kalau gitu masih ada yang ingin ditanyakan? Udah,
Cukup Ibu, itu saja. Terus saja kira-kira mulai dari kapan mencari informasinya? Eh, abis ini nih, Ibu. Secepatnya. Iya, cepatnya. Semangat. Semangat ya. Harus Ya, terima kejar kasih Ibu. apapun cita-citanya, harus semangat. Kalaupun nanti di depan ada rintangan, nggak apa-apa, laluin semua tuh. Apapun apapun pilihan karirnya tuh pasti ada rintangannya. Jangan patah semangat, oke? Oke Ibu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti minggu depan atau secepatnya bisa menghubungi ibu kembali jika sudah konfirmasi sama orang tua ya. Ibu tunggu hasil terbaiknya. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, oke, sama-sama. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian sesi konseling kita hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa Ibu, terima kasih. Baik.